Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 391, tiba di benua awan bintang. Huang Xiaolong benar-benar terkejut, karena taktik pemurnian pil naga emas ini mencatat semua metode dan resep pemurnian pil roh suci klan naga. Tidak hanya itu, buku petunjuk itu juga mencatat 9 taktik pemurnian klan naga kuno yang berbeda secara terperinci. Ada perbedaan antara taktik penyempurnaan pil tingkat tinggi dan rendah, menengah, tinggi, dan lanjutan, totalnya ada 4 tingkat. Keempat tingkat tersebut selanjutnya dibagi lagi menjadi umum, menengah, dan puncak. Di antara 9 taktik penyempurnaan pil yang tercatat, 6 di antaranya merupakan taktik tingkat lanjut tingkat menengah, dan 3 sisanya merupakan taktik tingkat lanjut tingkat puncak. Di dunia roh bela diri saat ini, taktik penyempurnaan pil tertinggi adalah tingkat menengah tingkat lanjut. Taktik tingkat lanjut tingkat puncak telah hilang puluhan ribu tahun yang lalu, namun buku petunjuk penyempurnaan pil naga emas ini mencatat 3 taktik tersebut di dalamnya. 3 taktik penyempurnaan pil tingkat lanjut tingkat puncak. Huang Xiaolong menarik napas dalam-dalam. Mengabaikan taktik penyempurnaan pil tingkat lanjut tingkat puncak yang tak ternilai harganya, taktik penyempurnaan pil tingkat lanjut tingkat menengah lebih berharga daripada keterampilan pertempuran atau teknik kultivasi tingkat surga tingkat tinggi. Huang Xiaolong butuh waktu untuk menenangkan jantungnya yang berdebar kencang. Ketika dia mendapatkan buku panduan ini dari reruntuhan klan naga kuno, dia menyingkirkannya, dengan asumsi bahwa buku panduan itu mungkin berisi taktik penyempurnaan pil biasa milik klan naga. Dia tidak pernah membayangkan bahwa itu akan menjadi taktik penyempurnaan pil tingkat tertinggi milik klan naga. Terlebih lagi, buku panduan itu berisi 9 taktik. Selama dia mempelajari ke-9 taktik tersebut, Huang Xiaolong yakin bahwa tidak akan ada pil di dunia roh bela diri yang tidak dapat dia sempurnakan. Sekarang, sangat penting bagi Huang Xiaolong untuk berlatih, membiasakan diri dengan mereka dan menguasai ke-9 taktik tersebut. Meskipun memiliki rencana, Huang Xiaolong perlu memiliki cukup bahan baginya untuk berlatih dan membiasakan diri dengan ke-9 taktik penyempurnaan pil tersebut. Di dalam Asura Ring milik Huang Xiaolong, terdapat banyak ramuan dan ramuan berharga, semuanya berusia lebih dari 10.000 tahun ke atas, seperti Seven Color Spirit Mushroom, Nine Leaves Grass, atau Wildfire Fruit. Masing-masing dari bahan-bahan tersebut adalah bahan yang hanya bisa diimpikan oleh orang lain, tetapi menggunakannya sebagai bahan latihan terlalu sia-sia. Bahkan orang kaya seperti Huang Xiaolong enggan melakukannya. Jadi, dia hanya bisa menunggu sampai mereka keluar dari hutan binatang iblis dan mendapatkan sejumlah bahan yang diperlukan saat mereka tiba di benua awan bintang. Meskipun dia tidak bisa langsung berlatih memurnikan, dia masih bisa mempelajarinya. Huang Xiaolong membuka taktik penyempurnaan pil naga emas lagi, mulai dari halaman pertama, membaca ulang semuanya. Pertama kali, dia membacanya sekilas, tetapi kali ini, Huang Xiaolong membaca setiap kata dan setiap baris dengan saksama dan tekun. Halaman pertama mencatat taktik tingkat menengah tingkat lanjut pertama klan naga, yang diberi nama naga menenun di awan. Menurut buku petunjuk, setelah seseorang menguasai taktik ini, melakukannya selama penyempurnaan pil akan menyebabkan ki naga berubah menjadi beberapa naga dewa. Huang Xiaolong membaca instruksi itu 10 kali, menghafalnya. Setelah selesai, Huang Xiaolong keluar dari Gunung Sumi yang suci. Saat itu, hari sudah pagi. Kelompok itu melanjutkan perjalanannya. Hutan binatang iblis meliputi wilayah daratan yang sangat luas, setara dengan wilayah kekaisaran binatang iblis. Selain itu, kelompok Huang Xiaolong bepergian pada siang hari dan beristirahat pada malam hari untuk berkultivasi, yang memperlambat kecepatan mereka. Mereka membutuhkan lebih dari 20 hari untuk melintasi seluruh hutan binatang iblis. Sepanjang perjalanan, kelompok Huang Xiaolong menghindari wilayah tengah hutan binatang iblis sebanyak mungkin, sehingga menyelamatkan mereka dari masalah yang tidak perlu. Namun, ada beberapa masalah yang tidak dapat dihindari ketika mereka berhenti untuk beristirahat di malam hari. Binatang iblis yang tidak takut mati menyerang kelompok Huang Xiaolong. Tidak diragukan lagi, binatang iblis ini mudah ditangani sehingga tidak pernah ada kekurangan pasokan daging setiap malam. Setiap kali binatang iblis ini menyerang, Lil Tian tampak seperti daging panggang harum yang melambai padanya, dan akan menjadi yang pertama berlari maju. Tanpa kecuali, binatang iblis itu mati dengan satu pukulan di kepala. Kebanyakan binatang iblis itu hanya memiliki kekuatan tingkat Xiantian, bagaimana mereka bisa menahan tinju Lil Tian? Pukulan tunggal itu tidak hanya menghancurkan tengkorak mereka, tetapi juga menghancurkan inti binatang di kepala mereka. Ini benua awan bintang. Dari hutan binatang iblis, berdiri di puncak bukit, Huang Xiaolong menatap ke depan, di mana ada sebuah kota besar yang berdiri agak jauh. Ya, Yang Mulia. Ini benua awan bintang. Zhao Su menjawab sambil mengeluarkan peta. Sambil memeriksa peta, dia berkata, kita baru saja melewati hutan binatang iblis dari perbatasan selatan, jadi menurut lokasi di peta, kota di depan seharusnya adalah salah satu kota di Oblast Selatan. Oblast Selatan. Ulang Huang Xiaolong. Ya,
Yang Mulia. Lokasi kami saat ini berada di Oblast Selatan, di bawah lingkup pengaruh Gedung Putih Phoenix. Jawab Zhao Su. Huang Xiaolong mengangguk. Rumah Phoenix Putih. Ayo pergi. Kata Huang Xiaolong sambil menunjuk ke arah kota yang menjulang di depan. Dia ingin mendapatkan beberapa bahan untuk mulai berlatih pemurnian pilnya. Terlebih lagi, mereka akhir-akhir ini hanya makan daging panggang, rempah-rempah yang ia simpan di dalam cincin Asura sudah hampir habis, ia tidak ingin berakhir dengan hanya anggur saja di lain waktu, itu akan sangat mengurangi kenikmatannya. Meskipun daerah selatan ini dikatakan berada di bawah yurisdiksi Gedung Phoenix Putih, Huang Xiaolong tidak terlalu mempermasalahkannya. Mendengar Huang Xiaolong mengatakan bahwa dia ingin memasuki kota, baik Zhao Su maupun Zhang Fu tidak keberatan. Setelah memutuskan, beberapa orang menuju ke kota. Beberapa saat kemudian, mereka berdiri di dekat gerbang kota. Kota sejahtera yang hebat. Huang Xiaolong membaca tanda yang tergantung di atas gerbang kota. Yang Mulia, kota kemakmuran besar ini adalah kota utama di daerah selatan. Orang yang mengendalikan semuanya adalah Tetua Agung Istana Phoenix Putih, yang bernama Yang King. Zhang Fu menjelaskan secara singkat kepada Huang Xiaolong. Kota Oblast setara dengan kota kekaisaran, ibu kota. Benua awan bintang meliputi wilayah daratan yang sangat luas. Jika itu adalah kota-kota lain, Zhao Su dan Zhang Fu mungkin tidak punya banyak informasi. Namun kota besar sejahtera ini adalah kota provinsi, oleh karena itu mereka berdua mengetahui beberapa informasi permukaan. Oh, Tetua Agung Gedung Phoenix Putih, Yang King. Bagaimana kekuatan Yang King ini? Huang Xiaolong bertanya sambil berjalan menuju kota kemakmuran. Yang King ini cukup kuat, setidaknya berada di alam Saint Ordo ke-10 pertengahan akhir. Zhang Fu dan Zhao Su mengikuti Huang Xiaolong dari belakang. Kakak, ada banyak orang di sini. Memasuki kota, Lil Tian, yang telah berada dekat dengan Huang Xiaolong, berseru keras, matanya bersinar saat dia melihat ke kiri dan kanan pada lautan manusia yang bergerak di sepanjang jalan. Ini adalah pertama kalinya dia meninggalkan hutan binatang iblis dan juga pertama kalinya dia memasuki kota manusia. Melihat begitu banyak manusia hadir sekaligus adalah hal baru baginya. Huang Xiaolong tertawa mendengar kata-katanya, bagaimana kalau kita makan sesuatu yang enak nanti? Lil Tian bertepuk tangan dengan riang, aku mau pergi, aku mau pergi. Saat mendengar makanan, Lil Tian sangat gembira. Meskipun penampilannya kecil, Lil Tian adalah seorang rakus. Kalau begitu, ayo kita pergi. Huang Xiaolong terkekeh. Namun, Huang Xiaolong memutuskan untuk pergi ke pasar yang menjual bahan-bahan penyempurnaan pil terlebih dahulu. Setelah bertanya-tanya tentang pasar penyulingan pil, Huang Xiaolong, Zhao Su, Zhang Fu, dan Lil Tian menuju ke sana.